Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di Vintaru Channel, channel membagikan informasi apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit. Pada video kali ini saya mau sharing tentang step by step atau langkah demi langkah yang bisa teman-teman lihat atau jadikan patokan apabila teman-teman mau berkebun kelapa sawit mulai dari nol. Mulai dari memilih tanah sampai nantinya bibitnya ditanam di kebun teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang saya ucapkan, dan buat teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya, terima kasih karena masih menyempatkan waktunya untuk melihat-lihat channel yang baru kita buat ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat lagi untuk sharing dengan teman-teman semuanya tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini. Nah, baik teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini dan jadi langkah pertama itu adalah memilih lahan kosong. Nah, memilih lahan kosong ini itu investasi jangka panjang 25 tahun ke depan ya. Bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Memilih tanah ini pun ada beberapa faktor yang memang teman-teman harus perhitungkan ya. Nomor satu itu udah pasti legalitas sama status kawasan. Jangan hanya terpaku oleh surat fisik yang ditunjukkan oleh penjual ataupun makelar ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tahun 2025 ini atau 2026 bahkan sampai sekarang itu udah banyak banget satgas-satgas hutan yang dikerahkan oleh pemerintah, oleh negara untuk menertibkan kebun-kebun sawit yang memang kejelasannya masih belum jelas ya, surat-surat masih belum jelas, tumpang tindih dan lain-lain. Jadi di dalam legalitas dan status kawasan ini teman-teman tuh harus perhatikan yang namanya status kawasan hutan. Saya sarankan teman-teman memilih tanah atau daerah yang masuk ke dalam APL, area peruntukan lain namanya. Jangan masuk ke daerah hutan produksi ataupun hutan lindung. Sebisa mungkin jauhi. Ya, nanti kedepannya akan repot sendiri. Nah, nomor 2 itu keaslian sertifikat ya. Nah, untuk surat-surat, sampai teman-teman membeli kebun itu hanya berdasarkan, kalau saya pribadi ya, saya nggak mau cuma dari kwitansi. Jadi minimal sekali itu SKGR camat. Minimal SKGR camat, lebih bagus lagi si SHM ya, sertifikat hak milik. Nah, ini contoh dari SKGR. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari SHM atau sertifikat hak milik. Nah, yang ketiga, jadi kan nomor satu kan tadi legalitas status kawasan. Nah, legalitas dan status kawasan ini dibagi-bagi lagi teman-teman ya. Tadi yang pertama cek status kawasan hutan, itu kalau bisa kita APL. Yang kedua tuh keaslian sertifikat, cari yang minimal SKGR ataupun SHM. Nah, yang ketiga inilah bebas sengketa ya. Jangan sampai tanah yang teman-teman mau beli itu diklaim sama masyarakat adat nantinya, atau ada tumpang tindih dengan perusahaan-perusahaan atau segala macamnya ya. Tanyakan sejarah lahan teman-teman yang mau teman-teman beli itu dengan perangkat desa. Nah, kalau misalnya sudah kenal dengan sepadan-sepadan atau tetangga-tetangga tanahnya itu ya, ditanyakan saja ini statusnya seperti apa, terus ada sengketa atau enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kondisi lahan. Nah, ada kondisi lahan adalah kualitas tanah, jenis tanah, topografi, segala macamnya. Tapi semua itu masuk dalam kondisi lahan ya, teman-teman. Nomor satu tadi legalitas, yang kedua itu kondisi lahan yang harus teman-teman perhitungkan. Jadi kalau kita berdasarkan jenis tanah itu ada lebih kurang 3 ya. Secara general aja kita klasifikasikan, kita kelompokkan biar nggak bingung. Yang pertama itulah tanah mineral. Nah, yang kedua adalah tanah gambut, dan tiga adalah tanah berpasir. Jadi kalau untuk tanah mineral itu adalah tanah yang paling ideal ya teman-teman ya, untuk berkebun, apapun kebunnya. Nah, tanahnya itu subur dan nggak perlu banyak perhatian khusus apabila kita tanami kelapa sawit nanti. Nah, selanjutnya dari jenis tanah, itu ada topografi tanah teman-teman. Jadi topografi inilah kontur tanahnya, ada yang datar, ada yang datar, ada yang berbukit. Nah, sebisa mungkin sih cari yang darat ya teman-teman ya, datar. Memang harga lebih mahal, sudah pasti harga lebih mahal, tapi operasional kita lebih gampang, juga lebih enak dilihatnya. Kalau misalnya lahannya berbukit ya nanti ada biaya-biaya ekstra biasanya, kayak kita buat terasering,
ataupun kita harus mengakali nanti saat panen agar nanti buahnya itu nggak memilinding ke bawah. Nah, terus yang harus teman-teman perhitungkan lagi adalah aksesibilitas dari tanah yang mau teman-teman beli ya. Maksudnya adalah apa? Yang pertama, teman-teman harus perhitungkan apakah tanah yang teman-teman beli itu bisa diakses mobil roda 4 minimal ataupun truk kecil seperti itu, minimal truk kecil ya. Perhatikan juga jarak ke PKS atau pabrik kelapa sawitnya ya. Jadi semakin jauh jarak ke PKS itu biasanya potongan-potongan tuh harga TBS-nya pun akan semakin besar ya. Karena kan ada biaya penyusutan lah, ada biaya angkutnya lah, dan lain-lain. Yang keempat itu lingkungan ya, lingkungan dan airnya ya teman-teman ya. Itu tanahnya rawan banjir nggak? Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman perhitungkan sebelum membeli kelapa sawit. Jadi kalau misalnya langganan banjir, saya usahakan janganlah. Karena yang tadi itu tanahnya jadi asam, terus juga perawatan akan lebih susah, kita harus bangun atau kita harus buat parit gajah lagi segala macamnya. Ya kan? Jadi perhatikan betul nih, kerawanan banjir ini. Jadi kalaupun misalnya sudah terlanjur membeli tanah yang rawan banjir, ya mau nggak mau harus pakai sistem bucket namanya ya. Ada jalur sawit parit, jalur sawit parit gitu. Tapi memang mahal. Untuk estimasi harganya bisa sampai 12 sampai 15 juta, bahkan bisa lebih ya teman-teman ya, per hektar bahkan ya. Jadi bucket ini kita keruk tanahnya, kita timbun di satu tempat biar lebih tinggi seperti itu. Terus ada juga kita harus memperhatikan ketersediaan airnya, sumber air. Nah, ini ketersediaan sumber air ini cukup penting juga teman-teman ya, karena kalau misalnya kita mau nyemprot itu kan memang butuh air ya kan, susah kalau misalnya kita harus ngelangsir dari luar masuk ke dalam lagi. Jadi bukan hanya penyiraman sih, tapi memang sawit itu sendiri pun butuh yang namanya air dalam jumlah besar. Nah, yang terakhir nih, ada biaya-biaya tersembunyi. Jadi sebelum teman-teman membeli lahan, itu lihat dulu biaya-biaya tersembunyi itu seperti apa. Contoh biaya tersembunyi ini adalah pembersihan lahannya nanti, lalu pembuatan jalan dan parit. Nah, jadi saat tawar-menawar harga dengan penjualnya, itu hitung juga nih biaya-biaya pasca pembeliannya. Tadi kan ada pembersihan lahan ya teman-teman ya. Itu apakah tanah ataupun lahan yang teman-teman beli itu semak semuanya, hanya semak ilalang, atau hutan rimba. Nah, jadi nanti biayanya berbeda ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya tanah yang full ilalang, yang penuh ilalang, dengan yang hutan rimba itu berbeda untuk biaya staking atau pembersihannya. Sudah saya buatkan ya biaya-biaya staking atau pembersihan lahan di sini ya. Nah, terus untuk pembuatan jalan sama parit juga itu penting ya. Jika lahan gambut atau rawa itu tuh udah pasti kita harus buat yang namanya parit cacing minimal, tapi kalau lebih bagus lagi sih parit gajah ya, biar airnya gampang untuk loss gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk step by step yang bisa teman-teman lihat atau perhitungkan sebelum teman-teman membeli tanah kosong. Jadi itu adalah faktor-faktor yang teman-teman bisa pertimbangkan nanti sebelum teman-teman membeli lahan ataupun tanah kosong. Ingat, jangan sampai salah memilih karena ini adalah investasi jangka panjang. Baik, terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya, biar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, kalau misalnya ada salah itu datangin dari saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.